Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Sultan Zaki, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Greenfield Jakarta Barat ingin mempresentasikan tentang fakir berbahasa Indonesia. Mohon izin yang saya hormati Ibu Eka dan juga yang saya sayangi kepada teman-teman semuanya. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rahmat dan juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur juga tak lupa kita panjatkan pada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kita akan masuk ke fakir berbahasa Indonesia. Di bagian ini aku mau jelasin dulu nih bahwa kata fakir itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Fakir ini bukan cuma soal miskin harta. Akar katanya dari bahasa Arab dan maknanya lebih ke keadaan seseorang yang kekurangan secara mendalam, bukan cuma ekonomi, tapi bisa juga kekurangan makna, kehilangan arah, atau merasa kosong secara spiritual dan juga intelektual. Nah, kalau dikaitkan dengan bahasa, yang disebut fakir berbahasa Indonesia bukan orang yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi orang yang kehilangan rasa, kehilangan perhatian, dan kehilangan kedalaman dalam memakai bahasa. Mereka punya kosakata, tapi mereka nggak bisa memakainya dengan tepat. Mereka ngomong, tapi nggak merasakan maknanya. Dan di situ kelihatan bahwa bahasa sebenarnya adalah cerminan cara berpikir. Kalau bahasanya berantakan, pikirannya juga berantakan. Jadi, kemiskinan dalam berbahasa itu sebenarnya kemiskinan dalam identitas. Oke, baik. Slide selanjutnya. Makna fakir berbahasa Indonesia. Fenomena fakir muncul karena semakin banyak orang menguasai bahasa asing. Semakin banyak orang yang menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-harinya sehingga dia melupakan bahasa asalnya. Semakin lemah dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, kesalahan ejaan, kalimat tidak terstruktur, dan campuran bahasa berlebihan menunjukkan menurunnya kemampuan berbahasa. Padahal bahasa Indonesia adalah identitas dan alat pemersatu bangsa. Jika diabaikan, kualitas berpikir, literasi, dan persatuan juga ikut melemah. Fakir berbahasa Indonesia itu menggambarkan kondisi ketika seseorang hidup di tengah kekayaan bahasa tapi nggak bisa memakainya dengan tepat. Banyak yang bisa berbicara cepat tapi isi kata-katanya kosong. Ada yang bisa menulis panjang tapi tulisannya nggak menunjukkan penghormatan pada bahasa yang ia pakai. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Pengertian fakir dalam konteks sosial dan bahasa. Fakir berasal dari kata Arab yaitu fakoro fakiru taftiron mafkoron fahuwa fakir, berarti kekurangan. Tidak hanya miskin materi, tetapi miskin makna dan juga identitas. Fakir berbahasa kehilangan kedalaman, rasa, dan juga tanggung jawab berbahasa. Bahasa sebagai identitas bukan sekedar alat komunikasi. Oke, lalu di sisi lain, minat literasi masyarakat masih rendah sehingga kosakata dan kemampuan menyusun kalimat jadi terbatas. Pengguna media sosial juga terbiasa memakai bahasa singkatan, campuran, dan cepat sekali pakai jadi lama-lama sensitivitas terhadap bahasa yang benar memudar. Lingkungan juga punya peran, banyak tokoh publik atau figur yang bahasanya kurang tepat. Dan masyarakat akhirnya meniru tanpa sadar. Lalu muncul rasa minder pada bahasa sendiri, seolah-olah bahasa Indonesia itu kurang modern. Seolah-olah semua hal ini berkumpul dan menciptakan kondisi di mana kemampuan berbahasa menurun tanpa disadari. Selanjutnya, fakir berbahasa sama dengan kemiskinan kemampuan dan kesadaran berbahasa. Nah, upaya mengatasi kefakiran berbahasa itu yang pertama, pemulihan bahasa harus dimulai dari kesadaran. Bahasa Indonesia punya nilai sejarah, budaya, dan identitas yang besar. Jadi, rasa bangga menggunakannya perlu ditumbuhkan lagi. Rasa percaya diri, rasa percaya diri memakai bahasa Indonesia bisa muncul dari kebiasaan yang sederhana, mulai dari berlatih menulis, mulai membaca karya-karya yang baik,
sampai membiasakan diri berbicara dengan struktur yang lebih rapi. Oke. Faktor-faktornya yaitu kenapa sih bangsa kita tuh mengalami kemiskinan bahasa? Faktor-faktornya juga dapat dipengaruhi oleh globalisasi dan dominasi bahasa asing. Rendahnya minat literasi masyarakat, kurangnya teladan dan tokoh publik dan pendidik, sikap minder terhadap bahasa sendiri, perubahan komunikasi era digital. Untuk pada saat ini tuh marak banget parenting orang-orang tua yang menerapkan bilingual kepada anak-anaknya, yaitu menggunakan dua bahasa dalam kehidupan sehari-harinya. Bagus, tapi kurang bagus. Paham kan? Seperti itu. Lanjutnya tadi udah. Jadi kesimpulannya langsung kesimpulan saja. Fakir berbahasa Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan bisa muncul dari hilangnya rasa dan perhatian terhadap bahasa sendiri. Banyak orang lebih nyaman memakai bahasa asing sampai lupa bahwa bahasa Indonesia adalah identitas dan ruang berpikir kita. Ketika kemampuan berbahasa melemah, cara berpikir dan kedekatan kita dengan budaya juga ikut melemah. Karena itu, bahasa Indonesia perlu dirawat lewat kebiasaan. Kesadaran dan rasa bangga semakin kita menghargai bahasa sendiri, semakin kuat jati diri kita sebagai bangsa. Sekian presentasi dari saya. Untuk teman-teman semua yang menonton video ini, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi kontak nomor saya di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.